Halo semuanya, balik lagi sama gua, Topi Merah. Dan kali ini gue mau berbagi sedikit sejarah tentang masa sebuah keemasan polisi. Mungkin sekarang kalian kalau mendengar kata-kata polisi itu amarah yang meledak-ledak ya, yang kepengen kalian ungkapkan karena memang kekonyolan. Misalkan contoh aja kemarin, Komisi Reformasi Polri ya. Yang muncul cuma status quo gitu kan. Itu kan satu contoh bagaimana lucunya atau ya mereka yang berada di atas gitu. Ya walaupun gua apresiasi ya untuk di lapangan itu banyak polisi yang berjasa kayak nangkep begal, terus nangkep pencuri. Gua apresiasi banget, tapi memang kalau soal bermain politik ya juga gitu. Kan harusnya bukan tugasnya ya. Kayak misalkan polisi nanem apa sih itu, jadi petani lah. Bahkan di apa namanya, di bocor alus politik itu banyak polisi yang ngeluh juga. Nah, sebenarnya ini apa sih? Jadi ya intrik politik apa sih yang ada di kita, kan semua nggak tahu. Kita hanya bisa berasumsi-asumsi terus. Dan bahkan yang gua mau ceritain itu seorang mantan Kapolri ya, yang di mana polisi itu mencapai kejayaannya ya, mencapai tingkat peak-nya gitulah ya, yaitu kisah Jenderal Hugeng. What have they done exactly? Well, they have, for instance, they have driven the pet truck on the wrong side, and then, Yeah. And they're not supposed to be on this road. right. Ini gue mau spoiler dikit sebelum ceritanya ya. Jadi Jenderal Hugeng itu dari beliau itu menjabat sampai dia dipecat dari jabatannya jadi Kapolri, nggak punya rumah. Bedain sama Kombes Budi Hermanto yang kekayaannya sampai 52 miliar. Pak, sampai 21 kan Pak? Ini kita butuh dulu. Nah, biar kita punya surprise. Dan kekayaannya dari mana? Ya tanyalah gimana. Gue agak peduli kekayaannya dari mana. Kalian bisa berasumsi liar sendiri, terserah. Dan di situ langsung teringat dengan sosok Jenderal Hugeng ini. Sekarang gue mau cerita ya. Di sini gue jamin kalian bakal, kalau misalkan kalian memperhatikan konten ini sampai selesai, gue jamin ya kalian bakal sedih, marah, wah campur aduk. Karena memang kisah ini tuh sangat inspiratif dan sangat menegangkan dan mengerikan. Jadi langsung aja ya. Namanya Hugeng Iman Santoso. Dia merupakan Kapolri kelima Republik Indonesia ini. Ini bukan kisah pahlawan yang happy ending, tapi ini adalah kisah orang jujur di negara kita. Tahun 1921 di Pekalongan lahirnya seseorang yang dikasih nama Iman Santoso oleh ayahnya, yaitu Soekarjo Karyohatmojo, seorang jaksa, dan ibunya Umi Kalsum. Nah, si Iman Santoso ini pas kecil itu mungkin badannya agak gemuk, makmur gitu lah ya. Nah, karena badannya itu yang agak gemukan itu, teman-temannya manggil dengan nama Ugeng, yang ya artinya mungkin gemuk kayak gitu lah ya. Nah, dari Ugeng ini lama-lama jadi Bugeng, terus di Bugeng ini jadi Hugeng kayak gitu ya. Dan nama itu yang melekat di sepanjang hidup dari Iman Santoso ini. Jadi Hugeng Iman Santoso. Nah, di sini mungkin kalian mikir ya, kenapa sih Ugeng itu kan dari bulian teman-temannya, kok bisa dipakai sih sampai akhir gitu. Tapi di situ justru itu yang bikin karakter beliau unik gitu. Beliau nggak gengsi, nggak malu, orang manggil dia Hugeng gitu. Dan yang orang-orang dulu nggak sadar adalah Hugeng ini bakal menjadi kenyataan di masa depan beliau sendiri, yaitu menjadi orang yang besar. Perjalanan sekolahnya itu panjang dan pindah-pindah ya. Dari SD di Pemalang, SMP di Mulo, terus lanjut SMA di Yogyakarta. Ambilnya itu jurusan sastra barat dan lulus di tahun 1940. Habis itu dia daftar ke sekolah hukum di Batavia, yang sekarang kita kenal jadi Jakarta. Tapi nasib berkata lain gitu. Jepang itu datang ke Indonesia di 1942. Sekolah hukum di situ tuh dibubarkan paksa gitu. Dan Pak Hugeng ini balik lagi ke Pekalongan.
pulang dengan tangan kosong dan ya ngebawa kehampaan gitu. Jadi beliau itu kandas mimpinya pengen jadi hukum jaksa seperti ayahnya kayak gitu. Nah, sekarang gue pengen tanya deh ke kalian. Kalau misalkan ada kalian itu misalnya lagi kuliah di tempat kuliahnya umur 20-an nih, tempat kuliahnya dibubarin, pulang gak bawa ijazah, gak bawa apa yang bakal kalian lakuin kayak gitu. Itu kan survival instinct dari Pak Hugeng ini langsung trigger gitu. Beliau ketika pulang itu membantu ibunya jualan telur dan buku pelajaran bahasa Jepang di jalan gitu. Beliau itu nggak ngeluh, nggak males-malesan, pokoknya terus berjuang untuk membantu orang tuanya. Tapi dari situlah cerita kehidupan di kepolisian itu bermulai. Jadi ceritanya waktu di Pekalongan itu Pak Hugeng ketemu seorang kerabat ayahnya, namanya Ating Natadikusuma. Pak Ating ini itu bukan orang sembarangan ya. Beliau itu sosok terpandang, yaitu kepolisian jawatan, kepala jawatan kepolisian di Pekalongan. Entah dari segi apanya, mungkin Pak Hugeng itu ngerasa Pak Ating itu keren, seragamnya bagus, terus ya mungkin berwibawa kayak gitulah ya. Nah, Pak Hugeng ini kayak ada interest tersendiri gitu ke Pak Ating ini dan langsung jatuh cinta pada profesi polisi saat itu. Bukan cinta karena fasilitas, karena kekuasaannya, karena dia pegang senjata, itu bukan, tapi karena di polisi itu melindungi rakyat kayak gitu. Ini perlu dicatat ya. Jadi mungkin banyak orang-orang di dekat kita itu pengen menjadi seseorang yang mempunyai profesi itu demi uangnya, demi masa depannya, demi pokoknya kebanyakan orang itu ya money oriented kayak gitu. Nah, Pak Hugeng ini bukan, dia itu dari awal memang kepengin melindungi rakyat kayak gitu. Karena melihat ya mungkin orang-orang Jepang waktu itu kayak apa kayak gitu kan. Beliau ingin melindungi rakyat-rakyat yang ada di Indonesia kayak gitu lah ya. Bukan pengen berkuasa atau pengen apa-apa, tapi pure karena memang itu panggilan jiwa dia sebagai seorang yang terdidik gitu. Nah, habis itu dia langsung mendaftar di berbagai pendidikan kepolisian, ajun inspektur polisi di Pekalongan, terus latihan ke militer Jepang, sekolah tinggi polisi di Sukabumi. Ya, beliau serius banget gitu. Dan tanggung ya, di tahun 1944 beliau langsung jadi intelijen ya, bertugas sebagai intelijen polisi di Semarang. Nah, di sini ada hal yang unexpected ya, tidak diduga-duga. Jadi di tengah karir Pak Hugeng ini di kepolisian, ada seseorang yang menawari beliau untuk pindah ke militer, yaitu di Angkatan Laut. Seseorang yang bernama Kolonel M. Nazir. Dan Pak Hugeng ini mau kayak gitu. Tahun 1946 tanpa ada surat pengangkatan yang resmi. Pak Hugeng masuk di militer ini dengan pangkat mayor. Tapi ternyata gara-gara nyasar ini Pak Hugeng itu mendapat rezeki ya, mendapat sesuatu yang tak terduga. Nah, di sana Pak Hugeng itu ketemu dengan seseorang yang bernama Mariati Ruslani. Nah, dipanggilnya itu Bu Mary. Dan di tanggal 31 Oktober 1946 mereka melakukan pernikahan. Gue nggak bakal cerita tentang kehidupan romantis mereka ya di sini. Dan pokoknya Bu Mary ini seseorang yang menjadi pendamping sejati bagi Pak Hugeng. Beliau itu ngarepin sesuatu dari Pak Hugeng, ini itu. Pokoknya beliau benar-benar jadi istri yang baik dan nurut ke Pak Hugeng gitu sebagai suaminya. Dan beliau juga ikhlas menjalani kehidupannya bareng sama Pak Hugeng, walaupun Pak Hugeng itu tetap memegang prinsip hidupannya kayak gitu. Jadi ibaratnya mau diajak susah. Nah, itu dia. Mereka punya 3 orang anak dan ya kehidupannya masih tetap solid tentunya. Oke, pas di Angkatan Laut tiba-tiba beliau ketemu Pak Ating lagi nih, yang seorang yang dulu menginspirasi dia jadi kepolisian gitu kan. Dan seolah-olah dia tuh ingat kembali kayak rollback masa lalu. Kok gue jadi kesini sih? Kan gue dulu
di kepolisian pengen melindungi rakyat, bla 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 kayak gitu lah. Intinya mungkin kayak gitu yang ada di pikiran Pak Hugeng pas ngeliat Pak Ating ini. Nah, habis itu Pak Hugeng memutuskan untuk kembali ke kepolisian. Dia masuk lagi ke pendidikan polisi lagi di PTIK ya, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Dan beliau lulus di 1952. Dan disitulah karir beliau itu mulai ngebut, karir kepolisiannya. Dan ini bagian yang paling gue suka buat diceritain ya. Di tahun 1956, Pak Hugeng itu ditugaskan sebagai Kepala Reserse Kriminal Sumatera Utara di Medan ya. Jadi di sini kalian harus paham dulu konteks 1956 di Medan saat itu. Dan di Medan itu kayak lahan basah banjir pokoknya lahan basah bagi orang-orang yang ingin nakal di situ. Korupsi di mana-mana, perjudian di mana-mana. Pokoknya kayak misalkan penyelundupan lah, apalah itulah semuanya ada di situ. Dan di situ backingannya itu nggak main-main. Backingannya ya aparat petinggi di situ. Jadi bayangin orang baru pindah yang orang baru pindah ke tempat yang begituan, yang mereka udah nyaman dengan lingkungan yang kayak gitu, tiba-tiba lu datang gitu. Ini apa? Jadi di situ orang-orang yang mikirnya pilihannya cuma dua, mau ngikut arus apa mau nolak kayak gitu, mau ya resign gitu. Tapi Pak Hugeng milih yang ketiga. Pak Hugeng itu pengen ngelawan. Pak Hugeng ngelawan semua itu. Wah, ini mengerikan. Jadi ceritanya gini, ada saat Pak Hugeng itu baru datang, itu ada kayak panitia selamat datang. Panitia selamat datang ini yang menyambut Pak Hugeng turun dari kapalnya di pelabuhan Belawan. Jadi di situ mereka bilang, Pak Hugeng semuanya sudah kita siapin ya, dari rumah, dari perabotan, dari mobil mewah kayak gitu. Pokoknya ada semua di situ. Dan Pak Hugeng ini kayak sedikit nyadar, ada yang aneh nih gitu. Mungkin Pak Hugeng itu ngomongnya, kami sudah siapkan. Di terjemahan dari Pak Hugeng itu, jangan ganggu bisnis kami, kayak gitu mungkin ya. Dengan tenang Pak Hugeng itu menolak semuanya. Bayangin Pak Hugeng itu menolak mobil yang sangat mewah. Andai ada polisi yang seperti itu sekarang yang menolak barang mewah, menolak uang miliaran. Keren negara Indonesia. Nah, habis itu si Cukong itu tadi pergi. Tapi dia itu nggak menyerah sama sekali ya. Masih si Cukongnya itu masih berusaha untuk menyuap Pak Hugeng. Nah, di situ kondisinya rumah dinas Pak Hugeng itu masih dalam pembangunan ya, atau perbaikan mungkin ya. Mungkin belum siap intinya ya. Di situ Pak Hugeng sama keluarganya nginep di hotel. Nah, akhirnya setelah rumah dinasnya jadi, Pak Hugeng masukkan ke dalam rumahnya. Tapi kaget beliau di situ melihat barang yang mewah. Ada kulkas, ada sofa, radio, apalah semuanya bagus-bagus banget, ada mobil juga. Pak Hugeng ini nih bukan dari kepolisian. Pak Hugeng ngomong sama si Cukongnya, lu semua ambil deh ini semua dalam waktu 3 jam gitu. Tapi dia nunggu sampai 3 jam. Itu nggak diambil-ambil nih barang gitu. Ya akhirnya Pak Hugeng manggil lah anak buahnya buat ngeluarin itu semua dari rumah dinasnya. Dan ternyata di dalam rumah itu yang ada tulisan inventaris polisi itu cuma 2 barang, yaitu rak anduk sama dipan besi gitu. Jadi rumah dinas kosong melompong, isinya cuma rak anduk sama dipan besi doang. Betapa beliau menjunjung sebuah kejujuran. Mengerikan sekali. Itu kalau misalkan kita mungkin kayak nggak apa-apa gitu, mobil mewah, radio, kulkas, semuanya udah ada. Wah, kenyamanan hidup yang didambakan semua orang itu di depan mata. Tapi Pak Hugeng menolak dengan keras. Nah, habis itu udah selesai ya. Pokoknya beliau itu berhasil menumpas banyak kejahatan di Medan kayak gitu. Akhirnya karena track record beliau yang sangat bagus di Medan, itu ada cerita lagi yang paling underrated ya. Dan beliau itu ditugaskan pindah ke Jakarta di tahun 1961. Jadi kepala imigrasi. Tahu kan imigrasi? Wah, itu ladang basah lagi itu di situ. Semua barang, semua pokoknya semua orang-orang yang pengen datang semua. Pokoknya wah, intinya gampang banget buat korupsi di situ. Dan Pak Hugeng itu sadar ya, ketika dirinya itu
udah udah kuat pendiriannya untuk nggak korupsi. Beliau sadar ini masih ada celah nih, di mana keluarga beliau itu masih ada kemungkinan untuk disuap. Dan apa yang dia lakukan Pak Hugeng ini sungguh-sungguh respect dari gua. Ya pokoknya mind blowing gitu. Jadi waktu itu Bu Mary istrinya Pak Hugeng itu punya usaha kecil-kecilan, yaitu jadi buka toko bunga. Ini tuh bukan bisnis gede ya, bisnis sambilan untuk menambah pendapatan untuk keluarganya yang saat itu masih kurang kayak gitu. Jadi bayangin di imigrasi, jadi kepala imigrasi aja kurang untuk hidup kalau jujur gitu. Nah, istri beliau itu kepengen menambah pendapatan gitu untuk keluarganya agar bisa menutup berbagai ya mungkin sekolah anaknya atau apa kayak gitu kan. Habis itu apa yang dilakuin Pak Hugeng? Suruh istrinya buat nutup bisnis usaha yang kecil itu. Biar apa? Ya biar nggak disogok sama orang lain. Pas itu Bu Merit tanya, lah apa hubungannya dari bisnis bunga toko bunga sama imigrasi kayak gitu kan. Nah Pak Hugeng itu dengan bijaksana beliau ngomong, nanti semua orang yang berurusan dengan imigrasi akan pesen bunga di toko ibu. Itu nggak adil toko bunga yang lain. Bapak tuh nggak mau orang-orang beli bunga ke ibu karena jabatan bapak di imigrasi. Men, bayangin seseorang kayak Jenderal Hugeng. Oh ya ampun, sumpah orang kayak gini ada satu aja di Indonesia sekarang ya. Oh, jadi momen titik balik mungkin ya. Ada harapan kecil gitu, sayangnya Pak Hugeng cuma ada di masa lalu. Ini nyentuh hati banget bro. Gue merinding sumpah kalau misalkan ngebayangin itu. Dan ya istrinya memahami kondisi yang sudah dikatakan oleh Pak Hugeng, dan beliau akhirnya menutup toko itu dengan lapang dada. Oke, lanjut lagi. Tahun 1968. Dan itu Presiden Soeharto baru naik jadi presidennya. Pas Indonesia masuk ke Orde Baru, Orba. Dan di situ Pak Soeharto langsung mengangkat Pak Hugeng jadi Kapolri. Ini puncak dari karirnya ya. Pokoknya karir di kepolisian ya puncaknya di Kapolri gitu. Ya mungkin jadi presiden nggak tahu juga. Cuman ketika jadi polisi aktif itu jabatan tertingginya adalah Kapolri. Dan beliau itu mulai mereformasi polisi dari hari pertamanya. Dan salah satu kebijakan yang paling populer sampai sekarang dipakai kita yaitu kewajiban untuk pengendara motor menggunakan helm. Nah, itulah dari Pak Hugeng ini. Pas di situ awal-awal ya. Mungkin kita sekarang mikirnya lah itu kan biasa aja gitu. Tapi pas dulu awal-awal itu diprotes keras karena Kapolri Hugeng itu malah membuat hukum baru. Kan tugas polisi itu menjaga hukum, bukan bikin hukum. Kayak gitulah intinya. Perdebatan di situ rame banget. Tapi Pak Hugeng tetap tegas dengan itu, tetap kekeh kalau hukum ini perlu ditegakkan gitu. Perlu dibuat baru. Pak Hugeng ngomong keselamatan rakyat lebih penting dari perdebatan legalitas ini. Lalu kebijakan itu jalan ya sampai sekarang kita bisa menikmatinya gitu. Bayangin berapa ratus ribu nyawa yang terselamatkan ya dari kesalahan motor yang memakai helm. Ya mungkin ada beberapa yang meninggal tapi yang terselamat dari helm juga banyak kayak gitu. Nah, habis itu Pak Hugeng itu belum selesai dengan dengan kehebohan-hebohannya gitu. Jadi ada kasus yang paling ada 2 kasus yang sangat bersejarah ya bagi Pak Hugeng. Yaitu penyelundupan mobil mewah dan sum kuning. Ini kita bahas yang penyelundupan mobil mewah dulu. Di tahun 1969, Polri itu curiga ada sebuah praktek terlarang ya. Ada penyelundupan mobil di Pelabuhan Tanjung Priok. Investigasi itu dijalankan semuanya. Tersangkanya itu udah ketemu. Yaitu komplotan dari Robi Cahyadi. Buktinya ada, pokoknya semuanya ada. Itu ada mungkin 8 mobil Mercedes-Benz yang baru. Tapi entah kenapa tiba-tiba kok Robi Cahyadi itu bebas gitu. Usut punya usut, ternyata backingan beliau itu aparat
tinggi juga gitu. Tapi di situ Pak Hugeng nggak menyerah sama sekali. Dia langsung minta izin ke Soeharto bertemu langsung ya ke kediaman beliau untuk memperdalam investigasi kasus ini. Dan di situ ada cerita yang unik nih. Ada cerita ya. Entah ini bener apa enggak. Tapi di situ kabarnya Pak Hugeng malah ketemu Roby Cahyadi di kediamannya Soeharto. Dan ini yang juga ada sedikit mungkin hubungan retak antara Pak Hugeng dan Pak Soeharto. Karena di situ ternyata setelah ditelusuri backingannya ya orang-orang dekatnya Pak Soeharto juga kayak gitu. Setelah ngobrol sama Soeharto ya mungkin gue kebayang ya obrolannya kayak apa. Nah, abis dapat izin lah dari Soeharto ini, dari investigasi mendalam itu kena nih beberapa orang petinggi di pejabat besar, terus badan intelijen sampai bea cukai itu terlibat dalam kasus Roby Cahyadi ini. Dan Roby akhirnya dibawa ke pengadilan lah gitu dan dihukum. Di sini Pak Soeharto mulai nggak nyaman ya dengan keberadaan Pak Hugeng ini. Dan disambung lagi dengan kasus gede nomor 2 yaitu Sum Kuning. Dan ini lebih berat lagi ya. Jadi ada seorang gadis berumur 17 tahun di Yogyakarta namanya Sumariam yang menjadi korban pelecehan seksual. Tapi yang bikin hancur lagi itu ketika si Sumariam ini melapor ke polisi, malah dilecehin lagi sama oknum polisinya. Dan ketika dia speak up ke publik, dia malah dijatuhin hukuman, dia malah dituduh membuat laporan palsu. Korbannya jadi tersangka, pelakunya malah bebas. Nah, Pak Hugeng di sini ngamuk, murka gitu. Itu pelanggaran HAM yang berat ya. Jadi saat itu Pak Hugeng itu murka ketika dapat kabar kalau misalkan pelakunya itu dapat backingan dari pejabat. Dan di situ Pak Hugeng minta izin lagi ke Pak Soeharto untuk bikin tim investigasi lagi. Nah, tim khusus itu namanya Sum Kuning, dibentuk di Januari tahun 1971. Tapi kali ini Pak Hugeng itu ngerasa ya, feelingnya itu mengatakan bahwa kasus ini itu ada backingan orang besarnya yang lebih besar daripada kasus sebelumnya. Di tengah-tengah kasus investigasi itu, tanggal 2 Oktober tahun 1971, nggak ada peringatan, nggak ada prosesi resmi yang menurut gue layak. Pak Hugeng dicopot dari jabatannya. Di tengah-tengah masa bakti yang belum selesai, kasus besar yang ongoing yang sedang dijalani, dan ternyata mungkin itu kasusnya mengarah kepada orang-orang yang seharusnya dia nggak sentuh kayak gitu, karena itu mengancam jabatannya. Bukankah Pak Hugeng langsung tanya kepada Pak Soeharto, kenapa? Habis itu Pak Soeharto ngomong, kita tuh perlu peremajaan, kita butuh Kapolri yang lebih muda. Padahal di situ Pak Hugeng berumur 49 tahun. Which is yang jadi 49 tahun jadi Kapolri ya normal gitu, enggak terlalu muda. Tapi kenyataannya apa? Itu habis Pak Hugeng diganti, Kapolrinya ya lebih tua dari Pak Hugeng juga. Ini gue nggak tahu logikanya dari mana. Nah, habis itu Pak Hugeng ditawari jadi diplomat ya di Belgia kayak gitu. Tapi Pak Hugeng nolak. Beliau ingin bertugas di Indonesia dimanapun itu. Tapi Soeharto ngomong kayak gini. Sakit hati buat gue dengernya sumpah. Tidak ada lagi tempat bagimu di negeri ini. Orang jujur gak punya tempat di negeri ini. Ingat itu. Akhirnya ya Pak Hugeng memilih untuk mengundurkan diri dari kepolisian. Di usia 49 tahun masih segar dan ya harusnya masih banyak berkontribusi ya. Tapi beliau gak punya tempat lagi di Indonesia ini. Ya habis itu beliau pulang ke rumahnya, dia kumpul bareng sama keluarga yang kebetulan ibunya juga nginep di situ. Terus Pak Hugeng bilang ke ibunya, "Bu, sudah selesai. Tugas saya sudah selesai, sudah tidak ada pekerjaan lagi," ya gitu. Terus ibunya bilang, "Gak apa-apa, Geng, selama tugasmu diselesaikan dengan kejujuran, kita masih bisa makan nasi sama garam." Ibaratnya ya dengan kejujuran gak apa-apa, yang penting kita masih bisa makan, sederhana kayak gitulah ya. Terus Pak Hugeng juga ke istrinya meminta maaf kalau dia mohon maaf belum bisa memberikan kebahagiaan buat istrinya kayak gitu. Terus Pak Hugeng bilang
ke istrinya, mulai besok kita pikirkan untuk tinggal di mana. Bayangin mantan Kapolri nggak punya rumah, men, merinding. Gue denger cerita ini tuh merinding banget. Bedain sama polisi. Ya Allah, kombes doang udah punya 52. Men. Nah, habis pensiun, Pak Hugeng itu belum menyerah dengan hidupnya. Pokoknya beliau kan pandai melukis ya, bakat dalam melukis, dan beliau menjual lukisan-lukisannya untuk membiayai hidup keluarganya, bahkan sampai anaknya selesai kuliah dengan uang dari lukisan itu. Dan beliau juga ya bermusik. Beliau punya band namanya itu The Hawaiian Seniors. Dia sering tampil di TV dalam program Irama Lautan Teduh. Suaranya tuh merdu banget ya kata orang. Sampai dijuluki The Singing General. Artinya general bernyanyi mungkin ya. Dan dia juga punya program di radio El Sinta. Segmen obrolannya tuh obrolan Mas Hugeng. Lewat lukisan, lewat lagu tadi, siaran radio, Pak Hugeng itu terus menyuarakan suara hati dan kritikan beliau kepada Orde Baru ini. Kemudian Pak Hugeng juga bergabung dengan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi. Nah, ini tuh dibentuk oleh A.H. Nasution dan Bapak Muhammad Hatta. Pokoknya ini tokoh nasional dari zamannya Pak Soekarno gitu. Di sini tuh kelompok oposisi ya yang terusan menentang kepada Orde Baru yang dinilai sudah mulai melenceng terhadap konstitusi. Puncaknya di 5 Mei tahun 1980, Pak Hugeng bersama 49 tokoh lainnya itu menandatangani sebuah dokumen yang dikenal dengan Petisi 50. Nah, petisi itu dibacakan di hadapan anggota DPR di gedung MPR Senayan pada 13 Mei 1980. Dan reaksi pemerintah itu apa menurut kalian? Ya benar, sesuai dugaan. Zaman Orde Baru udah bisa kita tebak. Semua penanda tangan petisi 50 ini itu langsung dikucilkan. Hak-hak mereka itu dicabut. Dilarang tampil di TV, dilarang siaran radio, dilarang keluar negeri, gak boleh dapat kredit bank, gak boleh hadir di acara kenegaraan, bahkan bisnis keluarga pun dibekuin. Kayak gitu, semengerikan itu. Pak Hugeng, mantan Kapolri, dilarang datang ke acara kepolisian. Wow, pokoknya di acara Bayangkara mungkin ya, hari jadi polisi, di institusi yang dia cintai, gak boleh datang. Anak-anaknya pun sulit mencari kerja. Pokoknya nama 49 tokoh itu di blacklist semuanya. Nah, di masa tuanya Pak Hugeng itu menderita stroke. Sebelum sakit parah, beliau itu ada satu momen yang diceritakan oleh anaknya, yaitu Aditya Sutanto Hugeng, yang gue yakin kalian juga bakal inget terus yang ini. Jadi gini, Pak Hugeng tuh punya nama lengkap Iman Santoso. Hugeng Iman Santoso, 3 suku kata. Tapi sepanjang hidupnya beliau hanya memakai nama Hugeng aja. Anaknya kan heran ya, suatu saat dia tuh tanya kepada bapaknya gitu. Pak, nama bapak kan 3 suku kata. Kenapa tangan bapak cuman Hugeng? Terus Pak Hugeng pegang tangan anaknya, yaitu Mas Aditya ini, Pak Aditya. Kan saya buktikan dulu sampai saya mati bahwa iman saya betul-betul sentosa. Baru saya pantas menyandang gelar 3 suku kata itu. Dia tuh takut, bukan takut sama manusia ya, tapi takut sama klaimnya sendiri atas namanya, Hugeng Iman Santoso. Nah, Hugeng Iman Sentosa. Imannya itu sentosa, dan Pak Hugeng itu takut bahwa imannya itu enggak sesentosa seperti namanya. Makanya di nama dokumen-dokumen semuanya itu cuman pakai Hugeng aja kayak gitu. Jadi Iman Sentosa artinya iman yang teguh intinya. Tanggal 14 Juli 2004, setelah kurang lebih 4 bulan dirawat di rumah sakit, Pak Hugeng Iman Santoso akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Sesuai permintaan, dia bukan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, tapi dimakamkan di Tonjong, Jawa Tengah ya. Kenapa nggak mau jadi pahlawan? Karena Pak Hugeng ingin bisa dimakamkan dengan istrinya, yaitu Bu Mary. Karena kalau misalkan di Makam Pahlawan, Bu Mary nggak bisa, karena yang boleh cuman Pak Hugengnya aja. Dan sampai akhir hayatnya pun dia yang ada di pikirannya ya itu cuman Bu Mary. Kesetiaan, kejujuran, integritas, semuanya
ada pada diri Pak Hugeng. Wah, ini kisah yang benar-benar menyentuh ya. Pada akhirnya dan untuk pertama kalinya nama Pak Hugeng ditulis lengkap. Hugeng Iman Santoso di batu nisannya. Alhamdulillah telah kubuktikan bahwa iman itu benar-benar sentosa. Sekelumit kisah inspiratif dari seorang anggota kepolisian yang dulu itu kepolisian kita ada di puncak kejayaannya, benar-benar memberantas sampai akar. Ya, kalau misalkan kita berkaca kepada kepolisian zaman sekarang ya, atau TNI deh, kasus Andri Yunus, atau kasus pas yang di polisi kasus Novel Baswedan. Instrumen keamanan negara harusnya sebagai pelindung malah menyerang warganya sendiri. Oh man. Ya udah itu aja dari gua. Semoga kisah ini jadi inspirasi buat teman-teman sekalian, mungkin anaknya atau yang nonton ini kepolisian itu juga. Please jadikan Pak Hugeng sebagai idola dan lakukan apa yang Pak Hugeng lakukan. Ya walaupun gak bisa semaksimal Pak Hugeng, at least kalian udah bisa berintegritas, jujur, dan setia. Itu aja dari gua. Bye-bye.